Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya benar-benar mendoakan kawan-kawan yang setia mengikuti MBKR ini sampai episode ke-18. Saya udah berinteraksi di Twitter gitu. Kang, saya udah ngikutin nih Kang sampai gini. Kang, saya download ini Kang. Putus nih downloadnya Kang, susah. Wah, luar biasa ya. Berjuang sekali untuk ngaji. Mudah-mudahan saya doain kawan-kawan sekalian yang ngaji di sini, insya Allah diberkahi Allah semuanya, dianggap bermajelis ilmu. Dan sambil nonton ini masukin niat apa? Ingin dekat dengan Allah, ingin jadi orang yang baik. Insya Allah nanti amalnya nanti jadi bertambah-tambah. Karena guru saya bilang tuh, amal kecil kalau niatnya dalam, ntar dia jadi gede. Tapi kalau amal yang gede, kalau niatnya kecil, dia nggak jadi apa-apa. Guru saya ngingetin, mungkin sekedar nulis tausiah, tapi waktu nulis tausiah itu niatnya tulus, mau ada yang baca, nggak ada yang baca, udah deh post aja. Tapi nulis satu artikel mungkin 400 kata dengan niat yang tulus gitu, gedenya di mata Allah SWT. Tapi bisa jadi ya, didengar ribuan orang, apalagi kayak saya nih, disorot TV, ya dimasukin YouTube, banyak yang nonton, banyak yang bicarain. Kalau nanti niatnya kecil, cuma sekedar populer, pengen dilihat, nanti malah nggak ada nilainya sama sekali. Nah, supaya kita makin bernilai, ya ngajinya, namanya juga judulnya mentoring bareng Kang Randy, jadi mesti intensif, ya, jadi mesti dalam. Kita mulai dulu dengan ngaji, ya. Ngaji kita insya Allah sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 32. Nah sekarang kita, Al-Baqarah ayat 31. Sekarang kita ngaji surah Al-Baqarah ayat 32 sampai 34 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci tadi, kawan-kawan sekalian bacaan Quran, kawan-kawan mendapatkan rahmat, dan mentoring kita kali ini mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita masuk di episode ke-18 ya. Dengan topik yang saya bawakan adalah ini, menyadari penciptaan. Sambungan dari topik yang kemarin gitu. Jadi kalau misalnya kemarin saya bahas tentang urgensi punya persepsi yang positif. Di episode 17 itu saya ngomong sekitar 24 menit tentang penting punya persepsi yang positif. Mulai dari saya bicara interview, mulai saya bicara macam-macam ya, sampai bicara seseorang yang DO itu akhirnya bisa growing lagi, semuanya dimulai dari persepsi. Mirip sama anak elang yang hidup di kandang ayam deh. Itu saya udah pernah cerita di MBKR ini. Begitu dia di kandang ayam, padahal dia adalah anak elang, begitu dia gede, dia udah keburu punya teman-teman ayam. Dia udah keburu punya ayah angkat, ibu angkat ayam, teman main ayam. Akhirnya dia meyakini dirinya ayam. Gak pernah terbang, gak pernah makan daging, makannya biji-bijian. Karena dia meyakini dirinya ayam. Nah, betapa banyak kita kaum muslimin ini sebetulnya elang tapi meyakini dirinya ayam. Jadi jadi umat yang chicken gitu loh. Bukan umat yang eagle, tapi umat yang chicken. Karena salah persepsi. Nah, di episode ini teman-teman sekalian kita
untuk membangun sebuah persepsi yang positif panjang nih perjalanannya. Nah, kita mulai dari menyadari penciptaan dulu bahwa kita ini diciptakan. Nah, bagaimana menyadari penciptaan? Ini seperti dialog kita antara teis dan ateis ya. Dialog kita antara orang yang percaya sama Allah sama enggak. Gini teman-teman sekalian. Ada sesuatu yang didesain, ada sesuatu yang acak. Kalau ada lukisan, ya lukisan warnanya benar, ini desain. Tapi kalau misalnya ada kanvas, terus di sini ada cat, gitu. Catnya terus dilempar gitu aja, atau ada kanvas, di sini ada cat, terus catnya ketendang sama orang. Nah, ketendang sama orang, muncrat ke kanvas. Yang ini desain, yang ini acak. Kalau sesuatu itu didesain, pasti ada desainernya. Nah, ini kita harus pahami dulu nih. Kalau sesuatu itu desain, pasti ada desainernya. Misalnya kayak baju nih. Kenapa saya bisa pakai baju begini? Karena ada desainernya, ada yang jahit bajunya. Kalau misalnya nggak ada desainernya, nggak ada yang jahit bajunya, saya udah pakai gulung-gulungan kain tuh kayak Mimi gitu ya. Saya pakai gulung-gulungan kain tuh, gulung aja udah. Tapi karena ada desainer, ini jadi baju kayak gini nih. Nah, jadi teman-teman sekalian, keteraturan ya. Keteraturan itu bukti bahwa ada desain. Dan ketika ada desain atau keteraturan, itu bukti bahwa ada desainer. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin tanya sama teman-teman, diri kita ini teratur enggak? Saya pengen cerita sama teman-teman ya, ketika kita makan tuh ngunyah karbohidrat, secara otomatis keluar zat petialin tuh untuk memproses karbohidrat tersebut. Ya. Dan kita nggak pernah ngatur si zat petialin. Waktu makan kan nggak ada ngatur tuh, keluar dong zat petialin gitu. Dan ketika sampai kerongkongan nih, ini kerongkongan kita langsung melakukan gerak peristaltik nih, gerak peristaltik untuk mendorong sampai nyampe jatuh lambung. Jadi kerongkongan kita bukan kayak pipa terus grok turun, enggak. Ini didorong nih makanan, grek, didorong makanan bos, grek. Dan kita nggak ngatur nih gerak peristaltik. Apakah tubuh kita ini acak ataukah tubuh kita ini desain? Kita akan bahas setelah yang mau lewat berikut ini. Stay tune. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, masuk lagi di segmen yang kedua episode ke-18 ya, alhamdulillah ya. Nah kawan-kawan sekalian, pertanyaannya, kita ini desain atau kita ini acak? Saya tadi bicara zat petialin, saya tadi juga bicara tentang gerak peristaltik yang gak kita atur. Sekarang coba deh, ini saya pengen serius sama teman-teman sekalian. Jantung kita ini berdetak terus, digerakin sama otot. Nah otot ya, otot di dalam tubuh kita ini ada dua, otot sadar dan otot tak sadar. Tak sadar. Ini kayak saya pakai gini. Nah ini otot sadar nih, bisa direlaksasi, bisa dikontraksi. Ini otot sadar namanya. Tapi kita juga punya otot yang otot tak sadar gitu. Apa? Jantung. Jantung ini bergerak ini, berdetak ini karena ada otot yang tanpa sadar bergerak. Sekarang coba kalau misalnya kita nggak didesain dengan benar ya. Jantungnya itu otot sadar. Jadi untuk pompa jantung kita mesti pompa sendiri gitu. Pompa. Begitu kita lupa ngobrol sama temen, tidur, mati kita langsung. Lupa pompa. Alhamdulillah nih otot jantungnya otot nggak sadar gitu. Dia deg. Jadi kita hidup. Jadi pasti teman-teman kita ini desain. Begitu kita makan, masuk lambung, asam klorida nyerang, deng. Pembuangannya pas di bawah kan. Coba makan di atas, pembuangan di bawah. Kalau nggak desain Pak, bisa dari bawah loh, buang di atas. Kacau nggak loh? Beneran. Ini biar kita sadar, kita ini desain Pak. Makannya di atas dibantu gravitasi. Sekarang, apakah kita pernah janjian sama gravitasi? Kayak kita aja, makan ayam cocok, sapi cocok, makan asem cocok, makan garam cocok.
waktu kita diciptakan kita janjian gak sama sapi, janjian gak sama ayam, ya aku bisa makan kamu ya, tolong kamu hidupnya yang bagus gitu, jadi aku bisa makan, enggak kan. Tapi kita dan alam semesta ini subhanallah didesain sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bumi teman-teman sekalian ya, Earth. Itu kita hidup di sini tuh pas. Atmosfernya pas, airnya pas, semuanya pas. Pasti ada desainer gitu loh. Makanya sekarang sebetulnya kelompok ateis yang gak percaya Tuhan itu sebetulnya udah mulai bergerak ke agnostik. Ini makanya saya sharing di sini. Jadi mereka percaya Tuhan tapi Tuhannya gak mau dilabel. Mereka percaya Tuhan tapi gak mau ada label agama. Tapi mereka udah gak bisa lagi mengelak dari Tuhan itu ada, bahwa desainer itu ada. Gimana cara salmon gitu ya bisa balik lagi ke sarangnya? Gimana cara lebah gitu bisa bangun sebuah segi 8 ya, heksagon ya, bisa bangun dari mana-mana aja sama gitu. Gimana cara kok kita bisa pas hidup di muka bumi ini, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, pas banget gitu, bisa gitu. Makanya di segmen kedua ini kita langsung punya kesimpulan bahwa kita, penting ini, kita diciptakan. Pertanyaannya oleh siapa? Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat para rasul itu menuntun manusia. Konsepnya gitu tuh, memberitahu bahwa Allah lah yang menciptakan. Makanya jangan heran, cek 21:30 surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayo kita buka sama-sama yuk ya. Surah Al-Anbiya ayat 30. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman nih dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda nataratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun ya. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit bumi keduanya dulu satu. Jadi surah Al-Anbiya ayat 30 itu, apakah kamu dulu nggak tahu kalau misalnya langit dan bumi itu dulunya adalah satu kesatuan. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini apa teman-teman sekalian? Ini ya adalah pembuktian, sekarang baru diketahui memang dulu itu kita langit dan bumi itu dulu itu satu. Teori Big Bang itu. Kemudian yang padat ke tengah, yang ringan ke atas. Pertanyaannya, Al-Quran ini teman-teman sekalian, hadal kitab Al-Quran ini turun 14 abad yang lalu. 14 abad. Belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada mikroskop elektron, belum ada teleskop dan segala macam. Tapi bisa, can explain these things gitu. Tapi bisa menjelaskan penciptaan langit dan bumi. Why? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Makanya begitu kita sudah tadi berpikir, oh berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Nah kita pertama gini, oh berarti kita diciptakan. Maka logika berikutnya adalah, oh yang menciptakan kita ini Allah. Nah sekarang teman-teman sekalian ya, di akhir-akhir segmen kedua ini, kalau kita sudah yakin kalau misalnya memang Allah yang menciptakan kita, saya uji nih pakai versus gini ya, menciptakan kita nih, Anas. Lalu coba bayangkan, di sini Toyota, gak apa-apa ya walaupun dia gak sponsor gak apa-apa, nyiptain Avanza, terbayarnya belakangan. Ini Toyota nyiptain Avanza. Pertanyaannya, apakah Toyota nyiptain Avanza ini, dia mau nyiptain Avanza yang buruk? Apakah Toyota ini mau menciptakan atau mengkreasi ciptaan yang gagal? Kami ciptakan Avanza yang pasti meledak 3 bulan dipakai. Kami ciptakan Avanza yang 1 minggu di jalan dia akan meledak. Begitu di pabrik dicap nih, Avanza gagal, Avanza sukses, Avanza gagal, Avanza sukses. Nggak ada. Sama apalagi Allah Subhanahu wa taala, Toyota aja yang makhluk Allah aja serius menciptakan sesuatu. Apalagi Allah yang Hakimun Alim, yang Azizur Rahim. Yang Allah itu maha cerdas, maha bijaksana. Begitu dia menciptakan pasti laqad khalaqnal. Laqad itu sungguh-sungguh, laqad khalaqnal insan. Sungguh-sungguh aku ciptakan insan itu ahsanut taqwim, sebaik-baiknya penciptaan. Sebaik-baiknya kreasi, sebaik-baiknya persiapan. So teman-teman sekalian,
You are, teman-teman sekalian, best creation. Anda itu adalah ciptaan Allah yang terbaik gitu loh. Kang, saya masih belum yakin nih Kang sama apa yang akan bicarain. Ya udah, jeda dulu deh. Nanti kita akan tajemin lagi di segmen yang ketiga. Thank you. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, segmen 3 di episode ke-18 ini. Nah teman-teman sekalian, jadi kita tadi sudah di episode sebelumnya sudah berpikir tentang bahwa persepsi itu penting. Membangun persepsi positif itu penting, persepsi positif itu penting. Nah sekarang gimana cara membangun persepsi positif? Yaitu dengan menyadari bahwa kita ini diciptakan. Jadi kesadaran akan proses penciptaan itu. Penciptaan. Nah, kesadaran akan proses penciptaan itu nanti membuat kita akan punya persepsi yang positif sendiri tentang diri kita gitu loh. Sekarang begitu kita tahu bahwa kita diciptakan nih, oh ternyata kita diciptakan nih. Oh berarti ada pencipta nih, ada pencipta. Pencipta itu siapa? Oh penciptanya Allah nih. Nah Allah itu maha dari segala maha. Allah itu maha luar biasa, maha hebat, maha dahsyat, maha bijaksana. Lah kok mungkin bikin orang yang dicap gagal? Kan banyak nih yang punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala waktu menciptakan manusia pegang 2 cap. Sukses, sukses, gagal, 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 apes, apes, apes. Sukses, sukses, apes, hebat gitu. Enggak ada gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia itu pada dasarnya adalah luar biasa. Semua manusia itu pada dasarnya diciptakan Allah itu hebat. Diciptakan Allah untuk menghadapi kehidupannya. Memang diciptakan Allah untuk menghadapi apa yang akan dia jalani gitu teman-teman sekalian. Toyota menciptakan Avanza, itu Toyota sudah mempersiapkan Avanzanya ini untuk berapa orang. Untuk menempuh berapa perjalanan. Jalan di aspal apa jalan di tanah. Semuanya dipersiapkan. Begitu nanti dia butuh ada mobil yang jalannya di lumpur, dia siapin tuh mobilnya 4 WD, wheel drive ya. Jadi 4 bannya bisa muter. Oh kalau jalan di aspal yang begini. Oh kalau misalnya mobil family begini, mobil sport yang begini. Pencipta itu mempersiapkan. Itu cuma sekedar Toyota teman-teman, pabrik sederhana. Dibanding sama kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lah. Pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita the best gitu. Sudah mempersiapkan kita sesiap-siapnya untuk menghadapi kehidupan. Kita ini ciptaan yang luar biasa hebat. Tapi kenapa teman-teman sekalian? Kok tega-teganya teman-teman bilang teman-teman ini adalah pribadi yang gagal. Saya ini gak bisa apa-apa Kang. Begitu Anda mengatakan Anda gak bisa apa-apa, Anda menghina Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda mengatakan bahwa diri saya ini kelihatannya diciptakan gagal, berarti Anda ini sedang ngenyek Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda low self esteem, rendah percaya diri, berarti Anda udah ngenyek Allah Subhanahu wa taala. Oh Kang, tapi kan saya ini kuliahnya nggak sehebat ini Kang, jenjang pendidikan saya bla 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 bla. Harusnya kalau Anda pegang Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh lagi begitu. Naik mesti self esteemnya. Inilah sebetulnya kunci kekuatan kaum muslimin. Persepsi yang positif. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-Imran 110. Kamu itu umat yang terbaik, aku keluarkan dari manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, menghindarkan pada yang munkar. Kita ini umat yang terbaik kawan-kawan sekalian. Tapi kok sekarang mendevelop bisnis tidak terbaik. Mendevelop market tidak terbaik. Kalau memimpin industri juga tidak terbaik. Harusnya kita harus punya persepsi yang luar biasa. Kita ini umat yang terbaik. Makanya mari kita sadari penciptaan. Mari coba kita sadari bahwa Allah ini sudah mendesain kita luar biasa. Allahu Akbar ya Allah. Mata ini 2. Ini mata ini 2 ya. Supaya kita bisa melihat kedalaman. Kalau kita tutup 1, ini mendadak 2 dimensi. Coba sekarang pemirsa, tutup matanya 1. Ya, udah. Nah, lihat nih kehidupan 2 dimensi. Tapi begitu Anda buka 1 mata lagi, oh jadi 3 dimensi. Ada kedalaman. Makanya begitu ditutup 1, terus ini nih
satuin nih jari, nggak kena, susah kena. Tapi begitu dua, tuh kita ada kedalaman. Karena dua ini mata, supaya mata ini bisa melihat 3 dimensi, makanya dikasih mata 2. Kalau 1 jadi 2 dimensi ini kelihatan. Subhanallah. Mulut ada gigi, motong-motong gigi seri, ngunyah-ngunyah dikasih gigi geraham yang gede-gede, desain. Begitu masuk, coba nafas, kerongkongan sama tenggorokan nggak kepisah-pisah, maaf kepisah tapi nggak ketuker-tuker. Makanan masuk, salurannya jelas, nafas masuk, salurannya jelas. Coba kita kacau, begitu masuk makanan ke paru-paru, bayangin. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala ngedesain mantap semuanya. Jantung otot nggak sadar, ini kita ngomong mulu jantung gerak, duk. Coba kita otot sadar, lagi ngobrol lupa ngegerakin jantung, mati. Nggak lucu banget. Kita ini desain Pak, rambut desain. Sampai kita bicara masalah penciptaan, kita bicara masalah alam semesta ini desain luar biasa. Buaya makan zebra tuh, kita lihat di National Geographic ya, atau enggak Animal Planet tuh. Zebranya di tepi sungai diterkam sama buaya, jebret, ditarik ke tengah sungai, dimakan ramai-ramai. Cet pertanyaannya, nggak habis tuh zebra. Dan buaya sehat-sehat aja, dia emang udah desain Pak. Buaya makannya segitu-gitu aja. Zebra kekuatan reproduksinya sebegitu dahsyat. Jadi memang nggak habis-habis gitu loh. Dan buaya itu reproduksinya nggak sehebat zebra. Coba bayangin kalau buaya punya rentang reproduksi sehebat zebra. Banyakan populasi buaya sama kayak populasi zebra, nggak imbang kehidupan. Tapi sengaja tuh buaya itu bertelurnya, gedenya lama dia. Coba zebra cepet. Dahsyat nggak? Desain Pak, ada yang mendesain. Nah tolonglah itu, mari teman-teman sekalian ya. Dari hati terdalam saya ingin menggugah perasaan teman-teman sekalian. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau diciptakan, jangan lagi bilang diri kita ini nggak fungsi, nggak guna. Nah di episode ke-8, di episode ke-19 besok ya. Nanti habis episode ini, next ada episode 19, saya akan ngajarin tentang berlian diri. Jadi habis kita udah ngerti persepsi diri yang positif, terus kita udah ngerti bahwa kita diciptakan. Di episode ke-8, 19 nanti, saya akan menjelaskan bahwa diri kita ini punya inner strength, kekuatan yang luar biasa. Yang setiap manusia pasti punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.